Sampailah Maria tinggal menyisakan kemejanya sebagai atasan yang terbilang udah cukup tembus pandang lah. Itu pun kancingnya udah kebuka beberapa. Elena pun dengan wajah memerah malu terpaksa mengakui kesalahannya sambil mengangkat roknya. Kayak biasalah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa mampir ke TikTok kami, karena di situ kami ada posting mengenai anime, light novel, dan manga tentunya Kima. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Kima, kita ditunjukkan oleh Nonoa yang kembali masuk ke mode setelan pabriknya. Masachika di sini bahkan udah ketipu oleh Nonoa dan menganggapnya udah berubah. Ternyata si lontai yang satu ini malah berulah lagi dan ngacak-ngacak semua perasaan orang di sekitarnya lagi. Ia waktu itu nipu Alia, nipu Masachika, nipu si Ayano juga, bahkan sampai nge-set up sebuah pertunjukan yang ngebuat Alia makin salah paham. Yap, semua itu dilakukannya karena ia bosan dan kesepian. Cuman ya kayak ku bilang sebelumnya juga Kima, aku mau geram nengok dia pun gak bisa. Ya gimana pun cerita Roshidere ini udah makin flat lah, udah muter-muter terus karena si Masachika ini ya lari aja taunya. Ditambah si Alia ini juga egonya tinggi kali ya kan. Jadi percikan kayak gini sekali-sekali boleh lah. Nah itulah Kima, ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk lah ngebahas chapter 5-nya. Nah diawali saat Masachika mampir ke ruangan OSIS Kima. Di sini ia mendapati Elena yang tengah bercosplay di sana. Elena di sini bercosplay ala wanita penyihir jahat dan menyambut Masachika dengan tema Halloween. Masachika pun seketika mendesah pasrah ngeliat tingkah senpainya yang satu ini. Elena dengan pede namun sedikit kikuk menjawab kalau ia sedang mengadakan pesta perayaan festival olahraga. Jadi ya para panitia dan staf diundang lagi untuk after party di ruangan OSIS. Namun melihat situasi di ruangan yang sangat sepi, Masachika pun heran kemana undangan yang lain. Mendengar itu, Elena pun dengan malu sambil menundukkan wajahnya menjawab kalau ia sudah mengundang beberapa orang tapi nggak ada yang mau datang. Termasuk Masachika sendiri. Alia dan anggota OSIS lainnya juga nggak datang karena ada kesibukan masing-masing. Jadinya ya hanya ketua OSIS dan wakilnya lah yang mau hadir di perayaan ini. Mendengar itu Masachika seketika terdiam sejenak dan membalas kalau ketua dan wakil OSIS juga gak bisa datang karena mereka lagi ada rapat penting. Nah mendengar itu makin malu lah si Elena ini dan mulai sedih. Namun tiba-tiba pintu OSIS terbuka dan muncullah Maria. Melihat pernak-pernik dekorasi ala Halloween di ruangan tersebut, Maria pun langsung kesenangan dan mulai bersemangat. Elena yang melihat itu pun jadi sedikit lega karena setidaknya masih ada orang yang mau berkunjung ke acaranya. Maria pun menyapa ringan mereka berdua dan langsung segera berjalan menuju ke arah cemilan yang di atas meja. Nah Masachika dan Elena awalnya ingin mengabaikan Maria karena ya emang udah sifat si Maria lah kekanak-kanakan kayak gitu ya kan. Namun tiba-tiba Maria yang awalnya hype seketika menjadi hening. Masachika dan Elena pun heran Kima. Maria pun sontak berbalik badan dan kelihatanlah dari wajahnya kalau ia udah mabuk. Melihat itu, Elena dengan sedikit panik berkata kalau manisan yang ada di meja tersebut mengandung alkohol. Yap, ternyata si Maria ini lemah kali lah sama alkohol Kima. Dia nyium bau alkohol aja udah tepar. Elena dan Masachika pun berusaha mengangkat tubuh Maria yang montok ini ke sofa. Niat mereka supaya si Maria ini langsung tidur ya kan. Malah si Maria ini ternyata tipe orang yang resek kali lah kalau lagi mabuk. Kalian tahu kan Kima, ada banyak tipe-tipe orang kalau lagi mabuk. Ada yang langsung tidur, nah itulah yang paling aman ya kan. Ada juga yang teriak-teriak kayak jenglot, ada yang ketawa-ketawa kayak kuyang, dan ada juga yang kayak si Maria ini, yang jadinya celingi atau manja gitulah kalau lagi mabuk. Nah Maria pun langsung mendekat ke tubuh Masachika dan menempel kepadanya. Masachika awalnya biasa aja Kima, karena tanpa perlu mabuk pun si Maria ini emang udah celingian orangnya dari awal. Namun tiba-tiba Maria karena masih belum sadar, ia hampir memanggil Masachika dengan panggilan Sakun. Yang dimana orang-orang sekolah taunya kalau itu nama dari pacar Maria yang dirumorkan. Masachika pun sontak panik Elena akan mendengar hal itu. Ia pun sontak menutup mulut Maria dengan tangannya dan mencoba mengalihkan Elena dengan menyuruhnya untuk mengambil plastik muntah ke ruangan lain.
Nah, setelah Elena keluar, legalah si Masachika ini ya kan Kima. Namun si Maria ini masih aja selingi ke dia. Maria tanpa sadar di sini bahkan bertanya apakah Masachika masih mencintai dirinya. Masachika yang pada dasarnya selalu pengecut dan melarikan diri, di sini terpaksa harus menjawab pertanyaan tersebut. Maria di sini terus menekan Masachika dan sampai bertanya apakah Masachika lebih milih dirinya atau Alia. Nah, yang parahnya posisi si Maria ini rada nempel gitulah Kima. Ya tahulah kalian apanya yang nempel ya kan. Nah, selagi nempel, Maria terus aktif bertanya dan ingin memastikan Masachika apakah ia masih mencintai dirinya. Maria bahkan di sini sedih karena Masachika udah nggak mau menatapnya secara lurus kayak waktu kecil dulu. Yang dimana sebenarnya bukan Masachika nggak mau atau nggak tertarik lagi Kima. Justru dengan badan Maria yang udah bahaya 0 kali lah sekarang, jatuhnya udah bahaya kan kalau natap ke situ terus. Nah, karena Masachika terus ngindar dan nggak mau ngejawab, Maria pun mulai merengek sambil melepaskan pakaian luarnya satu persatu. Masachika yang ngelihat itu pun auto terdiam lah ya kan Kima. Sampailah Maria tinggal menyisakan kemejanya sebagai atasan yang terbilang udah cukup tembus pandang lah. Itu pun kancingnya udah kebuka beberapa. Maria pun langsung menjatuhkan Masachika dengan paksa sehingga ia duduk tepat di atas tubuh Masachika. Masachika pun mencoba menjaga kewarasannya. Namun si Maria ini makin beringas lagi Maria kemudian melepaskan kemeja dan roknya. Ya murnilah dia di sini cuma pakai pakaian dalam. Nah, di keadaan yang semakin intens tersebut, Maria di sini bahkan mengizinkan Masachika untuk menggerayangi tubuhnya. Maria berkata demikian sambil terjatuh lemas dan untungnya Masachika langsung cepat menopangnya. Dan yang lebih untungnya lagi, tangan Masachika tertimbun Kima di antara Twin Tower. Tahu kalian Twin Tower kan? Itulah yang tinggi menjulang dan indah itu ya kan? Nah, singkat cerita, Masachika berhasil ngelepasin diri dan Maria akhirnya tertidur pulas. Inilah enaknya genre ecchi. Dibawa kita ke atas tapi nggak dikasih kita klimaks. Nasib. Oke lah, sekarang kita masuklah ke chapter 6-nya Kima. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tau lah, kalau chapter 6-nya ini full fan service. Jadi ya isinya itu nggak terlalu penting. Hanya lanjutan dari perayaan festival olahraga anggota OSIS yang waktu itu nggak jadi. Lebih tepatnya tadi nggak jadi. Jadinya ya chapter ini singkat lah aku buat ya Kima. Nah, diawali saat para anggota OSIS termasuk Elena sebagai penyelenggara acara sudah berkumpul di ruangan tersebut. Elena mengadakan ulang acara tersebut karena waktu itu nggak ada yang bisa datang. Nah, namun kali ini semua anggota OSIS sudah berkumpul dan bercosplay mengikuti Elena. Elena masih samalah dengan cosplay sebelumnya, yaitu penyihir bejat. Nah, dari sudut pandang Masachika, Alia dan Maria duduk di sisi kanan dan kirinya Kima. Namun, karena kejadian tadi, Masachika jadi rada segan lah untuk melirik ke Maria. Ya, karena masih terbayang jelas lah adegan yang tadi itu Kima. Jadinya, sampai akhir permainan, si Masachika ini mengurangi kontak mata dengan Maria sebisa mungkin. Namun di sisi lain, karena si Maria yang mabuk waktu itu, dia jadinya nggak ingat apa-apa. Cuman Masachika dan Elena lah yang tahu musibah apa yang terjadi sebelumnya. Nah, lanjutlah Kima. Di sini Elena mengusulkan sebuah permainan kepada mereka. Ketimbang cuma acara makan cemilan kayak biasa, Elena malah mengajukan permainan biar lebih seru. Mereka pun bermain permainan trick or treat dan Elena segera menjelaskan peraturannya. Ya simpelnya ini game bertahan dan menyerang menggunakan kartu gitulah Kima. Pihak yang kalah akan kehilangan jatah cemilannya dan yang menang bisa ngambil cemilan dari lawannya. Gitulah simpelnya Kima. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Diawali dari Elena yang melawan Masachika. Di sini Elena terlihat sangat percaya diri. Masachika pun auto curiga ya kan. Ternyata betul aja, si Elena ini berbuat curang dan mendouble kartunya biar bisa menang. Nah, sebelumnya si Elena ini saking pedenya, dia bilang kalau ia kalah nantinya, ia akan mengaku kekalahannya sambil mengangkat roknya. Dan ya, omongannya dijilatnya sendiri hanya dalam beberapa menit Kima. Elena pun dengan wajah memerah malu, terpaksa mengakui kekalahannya sambil mengangkat roknya. Lagi-lagi pansunya kelihatan di sini Kima. Masachika dan Toya di sini pun langsung buang muka karena nggak mau dituduh yang aneh-aneh. Nah, lanjut ke pertandingan Alia dan Ayano. Baik mereka berdua sama-sama ngincar menang karena ingin makan cemilan yang banyak. Namun kayak biasa lah Kima, Alia selalu lengah di akhir dan Ayano jadi menang telak. Nah, kita sampailah di penghujung permainan. Di sini, Masachika dan Yuki berhasil sampai ke final. Pertandingan kakak beradik ini sengit lah. Ya, karena otaknya pun kurang lebih sama ya kan. Dan mereka berdua udah tahu lah masing-masing kelemahan dan kelebihan orang ini.
Namun pada akhirnya Yuki lah yang keluar sebagai pemenangnya. Pihak yang mendapatkan cemilan lebih banyak pun saling berbagi ke pihak yang kalah, yang dimana ya jatuhnya orang ini mendapat porsi cemilan yang sama lah seperti sebelum bermain. Dengan kata lain, permainan tadi hanyalah sekedar have fun. Yap, sekian lagi Kimak pembahasan kali ini. Sebelum badai melanda, dikasih yang manis-manis dulu kita Kimak, ya kan? Biasanya setelah yang manis-manis kayak gini, pasti ada konflik besar lah nantinya. Yap, kita tunggu aja lah Kimak, oke? Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye Kimak.